Pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama CSR kembali melaksanakan program 3 juta rumah, sekaligus peresmian dan peletakan batu pertama serta pemberian bantuan RTLH tahun 2025. Tahun 2025 ini, Pemkot menargetkan sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni diperbaiki menjadi hunian yang sehat dan layak. Program ini dijalankan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari CSR Bank Sumsel Babel, Basnas, Asosiasi Real Estate Indonesia, hingga Pengembang Indonesia. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagaimana pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama sektor swasta berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu warga yang menerima manfaat awal adalah Bapak Andi, Jalan Lawu RT 2, Kelurahan Karya Bakti, Kota Lubuk Linggau. Rumahnya kini tengah dibangun ulang agar lebih aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Di mana sebelumnya, Pemkot Lubuk Linggau juga telah melaksanakan bedah rumah pertama yakni rumah milik Rupi, 41 tahun, warga RT 1 Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Program pemberian bantuan RTLH tahun 2025 bagi warga kriteria kurang mampu ini ditandai dengan peresmian dan peletakan batu pertama langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat didampingi Kepala Disperkim Kota Lubuk Linggau Febrio Fadila. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan kegiatan bedah rumah atau RTLH menjadi layak huni ini merupakan bentuk komitmen dan bukti nyata kepada masyarakat. Tujuannya program bedah rumah ini memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Lubuk Linggau Febrio Fadila mengungkapkan terkait program bedah rumah ini APBD sebanyak 50 unit, Basnas 14 unit, Bank Sumsel Babel 9 unit, dan dari Rey, Murataling, dan 4 Lawang 2 unit. Lajingannya kita teriak bareng-bareng yo, Linggau, Linggau, Linggau. Terima kasih sudah hadir dalam acara pelaksanaan program 3 juta rumah. Tentunya peresmian dan peletakan batu pertama serta pemberian bantuan RTLH tahun 2025 pemerintah Kota Lubuk Linggau. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi tempatnya masing-masing. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Selamat datang tentunya Wali Kota Lubuk Linggau dan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Susah Sumaila Rubi Arwah Mas'udin Kiromi Al-Fatihah. Iya, na'udzu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu. Semoga almarhum Mas'udin ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah. Amin. Naik sepeda ke alun-alun kota, jajan gorengan bersama teman, rumah layak huni untuk warga kita, agar keluarga tenang dan nyaman. Ke pasar satelit membeli ikan dimasak gulai pindang,
bantuan RLTH kita berikan untuk warga Linggau yang kami sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Dari kemarin, alhamdulillah kemarin sudah diserahkan 10-12 untuk wilayah selatan, yang mana bantuan ini bersumber dari APBD sebanyak 50, dari CSR sebanyak dari Basnas 14, dari CSR 12, kemarin terlapor dari Bank Sumsel itu 9, dari pengembang 2, dan alhamdulillah hari ini laporan dari Kadis Perkim bahwa tambahan dari PI 1, total penerima bantuan RPLH pada tahun ini berjumlah 75. Beri aplaus dulu kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, ini merupakan bentuk komitmen kami dari total 736 rumah tidak layak huni, insya Allah menuju tahun 2030 ini tidak ada lagi masyarakat Kota Lubuk Linggau yang menempati rumah tidak layak huni. Di tahun depan kami akan menganggarkan sebanyak 150 unit rumah tidak layak huni yang akan kita bedah. Belum tambahan dari Basnas, dari CSR, karena kami sudah membentuk forum CSR, yang mana forum CSR ini kami bentuk supaya bisa menyentuh warga-warga yang tidak masuk dalam DTSEN. Ini yang menjadi kelemahan kami, pemerintah daerah, untuk membantu masyarakat ini harus terdata di data terpadu sosial ekonomi nasional, yang mana kita tahu sama-sama, apalagi Pak RT di hadapan kami yang selalu dikomplain oleh masyarakat, dan mereka komplain dengan kami, ngapo yang terima bantuan ini yang sudah layak Pak, yang benar-benar tidak layak tetapi tidak dapat bantuan. Nah, ini yang menjadi kelemahan kami dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kedua, bedah rumah tidak layak huni, yang mana dana ini disponsori juga dari CSR, terus bersumber dari APBD dengan total 76, kemarin update 75, hari ini tambahan dari CSR dari Pengembang Indonesia 1, dari RAI 2, terus dari Bank Sumsel 9, Basnas 14, bersumber dari APBD 50, jadi total 76 rumah. Harapan kita ke depan supaya tidak ada lagi masyarakat Kota Lubuk Linggau yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sesuai disampaikan oleh Kadis Perkim tadi bahwa rumah tidak layak huni yang ada di Kota Lubuk Linggau ini berjumlah 743. Insya Allah ke depan itu akan kita anggarkan 150 rumah. Kami lagi cari skemanya, mungkin ada kerjasama dengan pengembang, jadi mereka dapat mungkin rumah-rumah yang lebih layak lagi lah. Maka kami lagi cari skemanya dulu kayak terbaik seperti apa. Karena untuk saat ini hanya 20 juta dengan 17 juta setengah bahan, 2 juta setengahnya upah. Target untuk menuntaskan rumah tidak layak huni 2030, kalau setahun 150, ya insya Allah dengan 2027 kondisi pinjaman Lubuk Linggau sudah habis, dengan dana PEN kemarin pemulihan ekonomi nasional mungkin bisa meningkat dari 150, mungkin 2027 mungkin bisa jadi 200 atau 250 ke depannya. Artinya kalau tetap flat 150 di 2030 selesai, artinya masih ada sisa 143 ini mungkin akan kita ambil dari CSR maupun dari Basnas. Tapi kalaupun memang tidak mencukupi, kami pastikan di 2030 dengan data 743 itu selesai, tidak ada lagi rumah tidak layak huni ada di Kota Lubuk Linggau.